Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a la yusma'. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jemaah pengawasan Masjid Qanitat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini yang seharusnya yang mengisi Ustadz Muhammad Ridho. Kebetulan beliau berhalangan hadir dan tadi ditelepon ya sekitar maghrib. Tadi kebetulan saya juga menggantikan Ustadz Muhammad Iqbal di daerah Gilingan Diko, belakang terminal. Terus kebetulan dari sana langsung ke sini ya, karena jalannya lumayan jauh, macet dah paling banter nih ya. Sampai sini ternyata ya. Ngapunten kalau jenengan agak lama menunggunya ya. Ini sudah paling cepat nih ya. Saya pakai jalan paling cepat. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, ini semua adalah atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di waktu sekitar 50-60 menit ke depan insyaallah kita akan sedikit membahas tentang ya kitab yang tipis ini, Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nufus ya. 10 prinsip di dalam membersihkan hati ya. Ya. Kalau Ustadz Muhammad Ridho biasanya muamalah ya. Muamalah ya. Ini insyaallah kita membahas sedikit tentang tazkiyatun nufus ya. Tazkiyatun nufus, tentang membersihkan hati. Kenapa hati kita perlu dibersihkan? Karena hati ini adalah rajanya diri kita. Raja dalam tubuh kita ini adalah hati. Kalau hatinya baik semuanya baik. Kalau hatinya buruk semuanya buruk. Orang kalau sakit jasmaninya ya, apalagi dulu zaman Covid lagi batuk lagi sakit pernapasan misalnya, itu langsung bingung, langsung dijauhi, sakit orang ditilii, langsung cari obat. Orang kalau sakit jasmaninya, orang langsung segera mencari obatnya, dengan ke dokter, dengan ke apotek dan lain sebagainya. Tapi kalau sakit hati, kadang-kadang sering kita biarkan ya, ada sifat ujub dalam diri kita, sifat riya ya, kadang ada sifat keraguan-raguan ya, dan lain sebagainya. Kadang kita biarkan, kita mungkin dalam diri kita ada dendam kepada muslim yang lain, padahal hanya masalah bisnis, masalah muamalah, tapi dendamnya itu nggak hilang-hilang ya. Islam sedulur, tapi aku gedeng ya samari-mari pokoknya, ketemu guys melengos. Kadang ada seperti itu, dendamnya itu dibawa mati, wa'iyadzubillah ya. Padahal itu adalah penyakit dalam diri kita.
dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan matahari, dengan waktu duha, dengan bulan dan dengan makhluk ciptaannya ya. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kami ilhamkan kepada manusia itu, kepada jiwanya itu fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan. Jalan fujur, jalan kejahatan, kejelekan, jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Jadi kita ini diberikan hak ya untuk memilih dua jalan. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan. Kalau kamu memilih jalan fujur, jalan kejahatan, kemaksiatan, sudah tahu endingnya kemana. Kalau memilih jalan ketaatan, ketakwaan, tahu endingnya kemana ya. Maka kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafsu tapi juga diberikan akal. Beda dengan hewan. Hewan hanya diberikan ya nafsu ya, tapi nggak dikasih akal ya. Maka kita menggunakan hati kita, menggunakan akal kita untuk memilih, terserah memilih mana. Kalau kita pengen ya dekat dengan Allah, pengen diampuni dosa kita, maka kita memilih jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Maka di dalam kitab ini karya Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri ya, hafidhahullah ta'ala, beliau menjelaskan 10 prinsip di dalam tazkiyatun nufus, di dalam membersihkan hati ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah tauhid ya. Tauhid itu adalah tauhid itu prinsip pokok di dalam membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Orang kalau tauhidnya belum beres, maka pasti hatinya rusak, pasti hatinya sakit. Ya. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin hatinya bersih. Pasti dia hatinya ada penyakit, ya. Dan ini sangat besar sekali dosanya, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. Perintahnya apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut, yaitu setan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dukun, paranormal ya, itu semuanya masuk ke dalam tauhid ya, orang-orang yang melampaui batas. Maka kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setan dan bala tentaranya, menjauhi dukun ya, menjauhi percaya dengan ucapan paranormal dan lain sebagainya. Kita hanya percaya yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jazakallahu khairan. Tidak ada yang memberikan manfaat dan madarat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang
hanya kalau Allah nggak mengizinkan, tidak ada yang bisa memberikan madarat maupun manfaat kepada kita, ya. Maka yang pertama tauhid harus beres, ya. Kemudian kalau seseorang berbuat syirik, wa'iyadzubillah, maka seseorang meninggal dengan membawa syirik, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berhijrah, kita sudah bertauhid, maka jauhi, ya. Kalau masih punya barang-barang keramat di dalam rumah, ya, dijual atau diberikan ke orang lain atau dibuang, ya. Sholatnya kenceng, tapi dia masih percaya dengan hal-hal klenik, sesuatu yang ya mungkin wah ini kerise mbahku ini didol ya, nek dijual pergi ya bahaya nih. Ini yang bikin rumah saya kokoh ya gara-gara keris. Wa'iyadzubillah. Nah, ini kesyirikan, ya. Termasuk yang paling banyak kadang-kadang apa? Ya, masih percaya dengan penglaris, ya, dengan susuk agar tampak cantik, agar tampak gagah. Nah, ini juga sebuah cabang-cabang kesyirikan, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah kami wahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalmu akan sia-sia dan kamu menjadi orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, ya, atas, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara, ya, keluarga kita yang berbuat syirik, wa'iyadzubillah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka kami haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, ya. Oleh karena itu jamaah fillah, yang pertama, prinsip yang pertama di dalam tazkiyatun nufus adalah membereskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah tauhid yang lurus, karena itu adalah kunci di dalam membersihkan hati. Orang kalau masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin hatinya bersih. Kalau pengen hati bersih harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, ad-du'a miftahu zakatun nufus. Yang kedua adalah doa. Doa itu merupakan kunci di dalam membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya. Ad-du'a ibadah. Doa itu adalah ibadah. Laisa syai'un ikrama 'ala Allah taala min du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih, ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada doa. Maka doa ini, ya, kunci di dalam membersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan, ya, doa, ya. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya. Kalau untuk pribadi berarti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya. Apal mboten niki Pak Ibu? Sampun apal dereng? Doa agar minta dibersihkan hati kita, ya. Monggo bisa diturukan, ya. Allahumma ati nafsi
taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, Allahumma ya Allah, ati berikanlah kepadaku, kepada nafsi, kepada jiwaku, pada diriku taqwaha, minta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zakkiha, dan hiasilah ya diriku, hatiku ya dengan ketakwaan tersebut. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang yang mengindahkan, yang memperbagus ya, yang membersihkan hati kami. Anta waliyuha, engkaulah wali kami dan maula kami, pemimpin kami ya. Jadi di dalam membersihkan hati kita, yang pertama mengeluarkan dulu kotoran yang ada dalam hati kita. Ditokke kabeh, didalke kabeh kotorannya, seperti kesyirikan, bid'ah, kemudian keraguan-raguan kepada Allah, itu dikeluarkan dulu ya. Percaya dengan hal-hal ya, sesuatu makhluk yang mendatangkan kekuatan selain Allah, tandingan, dikeluarkan. Kemudian minta dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditokke terus diresiki ya. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang paling bersih hatinya ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau senantiasa berdoa seperti ini tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha, padahal beliau orang yang paling bertakwa, wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, padahal beliau orang yang paling bersih hatinya. Anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ya, ini monggo dihafalkan nanti ya, dibuka di Google. Doa minta dibersihkan hati, atau diawali dengan kutik pakai bahasa Arab, Allahumma ati nafsi ya, nanti keluar Allahumma ati nafsi taqwaha, atau Allahumma ati nufusana kalau jamak, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ya, doa ini adalah kunci di dalam tazkiyatun nufus, di dalam membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Rabbmu berfirman, Allah berfirman ya, wa qala rabbukum, dan Rabbmu berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan jawab permintaan kalian ya. Jadi doa itu kadang langsung dikabulkan sakdet saknyet langsung, kadang nunggu waktu, kadang dikabulkan tapi nanti untuk celengan di akhirat kita ya. Doa itu ibadah. Maka Umar bin Khattab, dia pernah mengatakan kurang lebih, aku tidak peduli, tidak takut doa saya itu diterima apa tidak. Yang aku takutkan ketika aku tidak lagi diberikan ilham, diberikan nikmat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau kita kadang-kadang pengen ini donga ndang dikabulke ya, nek ora dikabulke wis donga kan dhisik ora kabulke, akhirnya malas berdoa ya. Padahal ya, Nabiullah Ibrahim itu pernah berdoa minta dibangkitkan, diutus dari keturunannya nabi ya, seorang nabi akhir zaman. Tapi nabi itu diutusnya setelah beliau wafat, ribuan tahun kemudian baru muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad juga beliau pernah berkata ya, bahwa nanti akan ditaklukkan Romawi dan Persia. Tapi selama beliau hidup sampai beliau wafat, Persia dan Romawi belum ditaklukkan. Ditaklukannya setelah zamannya ya Umar bin Khattab. Beliau sudah wafat.
Jadi doa itu kadang langsung diberikan, kadang ditunda, kadang nanti setelah kita wafat. Bisa juga dikabulkan tapi dalam bentuk lain, yaitu dijauhkan kita dari mungkin mara bahaya dan lain sebagainya. Ya, yang penting terus menjaga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa itu ibadah. Dalilnya adalah ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di dalam surat apa nih? Ghafir ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka kita harus mengetahui, kita harus introspeksi muhasabah. Kadang-kadang doa itu bisa nggak diterima kalau ada penghalangnya. Penghalangnya apa, Pak? Doa itu nggak terima. Salah satunya adalah makanan, ya, makanan yang haram atau minimal syubhat itu bisa menghalangi doa seseorang, bisa menghalangi doa seseorang. Contohnya apa contohnya? Contohnya ketika zamannya siapa? Ketika zamannya Hajjaj bin Yusuf. Pun nanti miring dereng nih Pak, saya Pak. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Salah satu seorang panglima, ya, seorang ya pemimpin Islam, tapi terkenal dengan ya kekejamannya, ditakuti waktu itu, ditakuti kaum muslimin, ya, baik orang kafir maupun muslim takut, saking kejamnya luar biasa. Tapi beliau juga ada jasanya untuk umat Islam. Ya, salah satunya adalah beliau berinisiatif memberikan harokat di dalam Al-Quran yang kita baca itu. Ya, itu idenya Hajjaj bin Yusuf. Memang terkenal kekejamannya. Maka ketika itu Hajjaj bin Yusuf, dia ketika mengutus seorang gubernur untuk wilayah Irak, ya, untuk wilayah Baghdad, ya, atau wilayah di bagian dari Irak, entah Baghdad entah Kufah, ya, di bagian Irak. Setiap mengutus gubernur untuk memimpin wilayah tersebut, tidak lama kemudian mati. Mengutus lagi, mati lagi. Pokoknya setiap diutus gubernur, perwakilan Hajjaj ini diutus untuk wilayah, salah satu wilayah di Irak itu, ya, di Baghdad atau di Kufah, itu umurnya nggak panjang, mesti mati. Maka orang yang dipilih Hajjaj untuk jadi situ ya ogah-ogahan, wah aku bareng aku dipilih kok mati. Kenapa? Karena penduduk di situ terkenal dengan ketakwaannya, terkenal dengan menjaga makanannya, terkenal dengan dikabulkannya doa mereka. Penduduknya soleh-soleh. Ya. Jadi ketika ada perwakilan Hajjaj didongake, nggak lama mati, kirim lagi mati. Maka Hajjaj ini mikir, dia orangnya ya cerdas, ya, ada cerdas apa licik ya, mikir dia, muter otak. Ini bicarane, gen gubernure rada dawa umure, ya. Maka dia datang ke Irak, kemudian atau ke Baghdad, kemudian dia mengumumkan ke seluruh warganya, diumumkan, ditempel, diwajibkan setiap warga untuk mengumpulkan telur yang masih mentah, telur ayam. Setiap warga diwajibkan mengumpulkan telur ayam. Ya, maka dalam waktu singkat semua rakyat mengumpulkan telur. Walah, ngumpulke telure angele ngopo? Wis daripada engko disiksa karo dipenjara karo Hajjaj, ngumpulke wae ya. Akhirnya ngumpulkan semuanya. Ngumpulkan telur, dikumpulkan di depan masjid. Ya, di depan jami masjid yang besar. Akhirnya terkumpullah ratusan ribu telur. Setelah terkumpul semua rakyat dikumpulkan lagi. Hajjaj menganulir atau merevisi perintahnya. Sekarang semua warga untuk mengambil telurnya masing-masing. Ternyata Hajjaj gak jadi butuh telur. Akhirnya rakyat bingung. Ya telurku sing ndi iki wis bacot dikumpulke. Akhirnya jiko sasake, alah ngomong endok tok telure gak masalah. Ya, kleru wis ora apa-apa, kleru sedulure, telur bedane apa to ya. Padha-padha ndok pitike. Akhirnya diambil lah telur.
Akhirnya diambillah telur, telurnya habis, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Terus enten sing diceplok, enten sing didadar, enten sing digodok. Nah, akhirnya masuk ke perutnya masing-masing. Setelah masuk perutnya, Hajat ngirim lagi utusan. Ya. Seminggu, 2 minggu masih hidup, sebulan, 2 bulan, sampai setahun waras. Ora loro nggih mboten mati. Berjalan akhirnya Hajat, wah iki berarti apa namanya, target saya tercapai. Rakyat bingung loh, ini kok dengaran orang mati, kok aja apa nggih, kok umurnya kok dawa. Lalu mereka baru muhasabah, baru sadar, oh ternyata dulu kita ini dikerjai sama Hajat, suruh ngumpulkan telur, terus kita ngambil telur yang bukan punya kita, terus kita godok atau kita goreng, terus kita makan. Itu yang membuat doa kita enggak dikabulkan. Ya. Itu mau telur tok, Pak. Subhat gitu. Telur sing regane pinten toh? Nah, sekarang berapa banyak orang mengambil barang yang bukan haknya. Ya, mengambil barang yang bukan haknya, ya, memakai pakaian yang bukan pakaiannya, memakan yang bukan makanannya. Entah korupsi, entah menipu dan lain sebagainya. Tapi pengen berdoa, doanya dikabulkan. Bagaimana dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dipenuhi barangnya dengan badannya dengan barang haram. Ya, Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, maka doa ini adalah kunci yang kedua. Doa ini adalah kunci di dalam membersihkan hati. Prinsip yang kedua adalah berdoa. Tapi syarat-syarat doa diterima kita harus memperhatikan. Dan sebab-sebab doa ditolak kita juga harus mengetahui dan menjauhinya. Ya. Jadi doanya adalah Allahumma ati nufusana atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terus ada doa lagi. Ya, doa lagi yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lah kalau ini sudah hafal gitu Pak, ini sudah hafal ya, yang penting diamalkan, dipraktekkan, dibaca di waktu-waktu yang mustajab ya, antara adzan dan iqomat, ketika safar, ketika turun hujan ya, sepertiga malam ya, di hari Jumat ya, di sore hari ya. Itu waktu-waktu yang mustajab. Perbanyak berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena hati kita itu berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang membolak-balikkan hati kita ya. Malam mukmin, pagi kafir bisa ya. Pagi kafir, sorenya mukmin bisa. Sebagaimana yang terkenal kisahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dari rumah niatnya pengen membunuh Nabi Muhammad, tapi di hari itu juga Allah memberikan hidayah ya, memberikan hidayah ya, akhirnya masuk Islam. Padahal awalnya pengen membunuh Nabi, sudah nenteng senjata, tapi karena ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah ya, melalui adiknya ya, membaca surat Toha, akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Akhirnya hari itu dia masuk Islam. Maka itulah Allah yang membolak-balikan hati. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati untuk menstabatkan, mengkokohkan hati kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Ya. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayahnya, kita mendapatkan hidayah
Ini merupakan nikmat yang paling besar bagi seorang manusia. Ini syarat diterimanya amal, ya, adalah tauhid, adalah Islam, ya. Orang amalnya banyak sekali, kalau dia belum bertauhid, belum bersyahadat, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan cahaya Islam. Kemudian prinsip yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Prinsip yang ketiga di dalam membersihkan jiwa, membersihkan hati kita adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim merupakan mata air, ya, mata air sumber ilmu di dalam membersihkan hati, ya, Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin, ya, ketika mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka yang yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan hatinya, jiwanya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah, ya. Jadi Al-Qur'an ini merupakan sumber di dalam membersihkan hati. Orang kalau membersihkan hati tapi mencari sumber selain Al-Qur'an, maka dia akan tersesat, ya, tidak akan berhasil. Maka, ya, Al-Qur'an tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga harus difahami, ditadaburi, dihafalkan, dan diamalkan, ya. Walaupun membaca saja itu sudah ada pahala tersendiri. Satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Alif lam mim berarti ada 30 kebaikan, ya. Membaca saja dapat menenangkan hati, ya. Apalagi kalau kita sampai memahaminya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, apakah mungkin di antara kita sudah sering, apakah pernah minimal membaca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas, Arape lan artine? Punate dereng, Pak? Sampun. Masya Allah, alhamdulillah kalau sampun. Nah, membaca artinya plus tafsirnya. Itu luar biasa, ya. Karena kadang-kadang kalau kita hanya membaca saja, karena kita bukan orang Arab, kita nggak paham, maka, ya, apa yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an kadang kita nggak paham, sehingga tidak banyak merubah sikap kita. Nah, tapi kalau kita memahami, ya, sebagaimana Umar bin Khattab, beliau langsung mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idatun mir rabbikum, pengajaran dari Rabb kalian, nasihat yang mendalam dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi Al-Qur'an ini merupakan pelajaran dari Rabb kita dan sebagai obat bagi penyakit hati, ya, bagi penyakit yang ada di dalam dada kita, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran bisa menjadi rahmat kalau dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Al-Quran kalau sekedar dijadikan sebagai hiasan ruang tamu kita, belum bisa menjadi syifa dan belum bisa menjadi rahmat. Leres betul, Pak?
ruang tamune ditempeli kaligrafi ayat kursi. Tapi penghuninya mboten nate maos ayat kursi. Nah, kira-kira setannya mlebet mboten? Mlebet mboten? Wedi mboten seriane ndelok ayat kursi? Rumah itu akan dijauhkan dari gangguan jin itu kalau ada Quran atau dibacakan Al-Quran. Dibacakan. Kalau sekedar sebagai hiasan ya, setane ya bledang-bledeng ya mboten wedi gitu. Nah, rumah yang dibacakan Al-Baqarah maka dia akan dijauhkan dari syaitan ya. Maka Al-Quran ini sebagai sumber di dalam membersihkan jiwa kita, sebagai obat penyakit hati, penyakit di dalam dada kita. Apakah Al-Quran bisa menjadikan obat untuk penyakit jasmani? Saged mboten, Pak? Penyakit jasmani, bukan penyakit rohani lho, jasmani. Kira-kira bisa mboten? Al-Quran apakah bisa menjadi obat untuk penyakit jasmani kita? Bisa apa tidak? Bisa, harus yakin bisa. Contohnya apa? Contohnya ketika sahabat Nabi, ya beberapa sahabat Nabi ketika safar, ya melewati sebuah wilayah, sebuah kabilah, ya kemudian dimintai tolong dari kabilah tersebut, dari penduduk kabilah tersebut, minta tolong bahwa kepala sukunya atau kepala kabilahnya tergigit hewan berbisa, ya entah itu apa, kalajengking atau apa, maka minta tolong untuk diobati. Maka salah satu sahabat datang ke tempat tersebut mengobati, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah tok, mantun Pak, sembuh dari sakitnya. Itu kan sakit jasmani toh, mau digigit tok gitu, diwacake surat Al-Fatihah, ternyata sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini bisa menjadi syifa, penawar bagi obat, selain obat di dalam dada juga obat jasmani ya. Maka jangan sampai rumah kita ini ya seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dipakai untuk sholat sunnah ya. Maka kalau kita belajar adab Islam, ada beberapa wirid yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surat-surat atau ayat-ayat yang dibaca sebelum tidur, ya, surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat yang dibaca sebelum tidur. Apa aja? Yang pertama apa? 3 kul, ya betul. Yang kedua ayat kursi, nama boleh? Al-Mulk, leres. Terus ada lagi apa? Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, betul. Satu lagi apa? 2 lagi, bukan yang bisa boleh pulang Pak. 2 lagi apa? As-Sajadah. As-Sajadah itu surat yang ke 32, ada 30 ayat ya. Terus satu lagi apa? Al-Kafirun ya, Al-Kafirun. Nanti ada 8 ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, As-Sajadah, Al-Mulk, dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah dari Amanar Rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun. Di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kafatah, maka akan dicukupi, akan dilindungi ya, dan dia dimudahkan dalam sholat malam, dibangunkan untuk sholat malam kalau diniatkan. 2 ayat terakhir Al-Baqarah pun hafal? Sampun, alhamdulillah. As-Sajadah pun hafal? Al-Mulk, Al-Mulk hafal ya? Ya. Kalau jenengan baca setiap malam
jenengan saat ini usianya misalnya 50 tahun, kalau sudah diamalkan sejak umur 20 tahun berarti pun pinten tahun kali dosa tahun apal mboten? Apal insyaallah. Al-Mulk kalau setiap malam dibaca gitu kan. Banyak orang yang nggak menghafal Yasin tapi apal. Kenapa? Diwaos terus gitu ya. Maka kalau kita pengen menghafal Al-Mulk setiap malam, oh ini malam ini habis ini pulang saya nggak akan tidur sebelum membaca Al-Mulk, As-Sajdah, 2 ayat terakhir, Al-Baqarah, kemudian ayat kursi. Wah, terus turunik apa nih? Salah ngantuk. Ini adalah wirid-wirid sebelum tidur, ya. Itu yang beliau baca. Kalau untuk khusus ayat kursi sama 3 kul itu caranya berbeda, Pak. Ngertos caranya, Pak? Caranya adalah mengumpulkan 2 telapak tangan, terus jenengan tiup, terus membaca Al-Ikhlas, ya, membaca Al-Ikhlas sampai tangan kita itu sampai terkena angin yang keluar dari mulut kita, ya. Baca ayat kursi dulu, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai terakhir, kemudian ditiup, kemudian baca Al-Ikhlas ditiup, kemudian Al-Falaq ditiup, Anas ditiup, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, wajah, kepala ke seluruh tubuh diusapkan. Lakukan itu 3 kali, ya, 3 kali. Kemudian membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Kafirun, baru jenengan tidur, ya. Barang siapa yang membaca Al-Kafirun dia akan dijaga, ya, dijauhkan dari sifat kesyirikan. Insya Allah akan dijaga dari kesyirikan, ya. Kalau membaca 2 ayat Baqarah maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wirid-wirid yang kita lakukan sebelum tidur. Maka kalau dibaca terus-menerus setiap malam insya Allah, ya, 10 tahun apal minimal ayat-ayat itu. Al-Mulk itu ada kelebihan tersendiri, ya. Dijaga dari apa? Fitnah kubur. Nah, Al-Mulk. Ya, maka Al-Quran ini menjadi, ya, mata air sumber ilmu di dalam tazkiyatun nufus, di dalam membersihkan jiwa. Nah, usahakan setiap malam atau usahakan setiap ya. Kalau para salaf dulu membaca Al-Quran itu setiap malamnya itu mereka rata-rata membaca 8 hizb. 8 hizb itu berapa, Pak? Membaca 8 hizb. Al-Quran itu 30 juz. 1 juznya itu berapa hizb, Pak? 1 juznya berapa halaman? 10 halaman. Berapa hizb? Hizb itu kalau jenengan baca Al-Quran itu bintang nih, Pak. Ada bintangnya niku hizb. Ya. Megang Al-Quran mboten? Itu nanti dibuka dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, nanti ada situ innallaha la yastahyi ayyadriba, itu 1 hizb. 1 juz itu ada 8 hizb. Para salaf dahulu mereka, ya, membagi Al-Quran itu mereka membacanya, ya, di dalam sholatnya. Rakaat pertama membaca 1 hizb, rakaat kedua 2 hizb. Jadi 8 hizb itu atau 1 juz dibaca di sholat malam, ditambah 3 rakaat witir. Nah, jadi mereka menghafalnya itu bukan per halaman tapi per hizb, ya. Hizb nanti dibuka Al-Qurannya, nanti jenengan akan menemukan, ya. Yang ketiga adalah Al-Quranul Karim di dalam membersihkan jiwa. Ya, ini sudah waktunya habis nih. Masih berapa menit? 20 menit? Oh ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ya. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka yatslunahu haqqa tilawatih. Ya, mereka membaca ya dengan tilawah yang benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tilawatul kitab haqqa tilawatih takunu bi qiraatihi wa hafidhi. Kemudian maksudnya membaca Al-Qur'an dengan hak itu adalah haqqa tilawatih adalah membacanya dan menghafalnya, memahaminya dan mentadaburinya, mengamalkannya, ya. Sebagaimana para sahabat dan para tabi'in. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kana rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizu hunna hatta ya'rifu ma'anihinna wal amalu bihinna. Beliau berkata, Ibnu Mas'ud, seseorang di antara kami jika belajar mempelajari 10 ayat, mereka tidak boleh ya menambahnya sampai mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Nah, itu orang dahulu, Pak. Nah, dhewe kadang-kadang ngapalke niku patah niku kadang ya belum banyak yang diamalkan ya. Tapi kalau orang-orang salaf dahulu, mereka sedikit-sedikit ditadaburi, difahami, diamalkan. Ya. Jadi Al-Qur'an tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafalkan, tapi ditadaburi dan diamalkan. Selanjutnya yang keempat adalah prinsip di dalam membersihkan jiwa adalah ittakhadul uswah wal qudwah, yaitu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, suri tauladan yang baik, sebagai suri tauladan kita. Qala Allahu azza wa jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, uswah hasanah, tauladan yang baik bagi orang yang mengharap pertemuannya dengan Allah dan hari akhir dan yang mengingat Allah dengan banyak ya. Jadi barang siapa yang mencari tauladan, yang mencari contoh selain Nabi Muhammad SAW, maka dia akan tersesat. Maka kalau kita ingin membersihkan hati kita, maka kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kita berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek, setiap kehidupan. Dari ya masuk rumah menuju masjid ya, kemudian cara makan beliau, kemudian buang hajatnya ya, semuanya dicontoh. Masalah amal yauminya ya dicontoh semuanya, termasuk tadi ya, adab-adab sebelum tidur ya, mencontoh tadi Pak, maos tadi Pak. Selain baca itu, baca doa apa Pak sebelum tidur?
Ada yang terkenal napa? Sing gampil. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada juga bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Itu juga doa yang dibaca beliau. Ada juga Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Itu juga doa beliau ketika sebelum tidur, ya. Ketika bangun tidur yang dibaca apa? Allah napa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus baca apa lagi? Napa? Baca beliau baca apa lagi selain itu? Napa? Ya, Ali Imran ayat berapa? 10 ayat terakhir. Ya, 10 ayat terakhir Ali Imran. Dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu oke. Dibaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian sunahnya apa lagi sebelum tidur? Nah, ini karena kita malam bahasnya tidur aja. Kalau napa? Berwudu, ya benar. Terus napa boleh? Sunahnya apa lagi sebelum tidur? Ini kita berusaha untuk meniru Nabi SAW. Napa? Mematikan lampu dan api ketika sebelum tidur. Kemudian mengunci pintu. Mengunci pintu, kalau jenengan mengunci pintu niku ditambah dengan mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Karena pintu yang terkunci yang disebut nama Allah, setan tidak bisa masuk. Nah, ya. Rumah yang terkunci, ya, disebut nama Allah, setan nggak bisa masuk. Jadi jangan percaya seperti di TV-TV, setan bisa masuk lewat jendela, lewat tembok, ya ngapusin niku. Kita lebih percaya hadis Nabi. Kalau Nabi ngendikan gitu ya berarti ya nggak bisa masuk, ya. Maka nanti pas jenengan pulang, ampun kesupen, nguncine sambil bismillah. Kemudian selanjutnya apa? Nyeblai, ya, nyeblai kasur. Nah, kan spray ini anyar satu. Walaupun spray ini anyar, ini sunnah. Nyeblai kasur pakai apa? Pakai ujung, pakai kain. Bisa pakai sarung, bisa pakai kain yang lain. Diseblai sambil mengucapkan bismillah, ya. Sambil mengucapkan bismillah, diseblai. Ya. Berwudu sudah, nyeblai sudah, matikan lampu sudah, matikan api, mengunci pintu, berdoa tadi. Nah, boleh? Menutup makanan, terus buang sampah. Nah, sampah dalam rumah sebelum jenengan sare mangdalke, Pak, ditokke, ya. Apalagi? Kitabnya nggak di bawah, lupa. Ya, itu guys, sebagian besar itu. Itu adab-adab sebelum tidur. Nah, itu diamalkan. Insya Allah nanti malam langsung praktek. Lah kemudian ketika jenengan sare atau tidur terus bermimpi, ya. Mimpi baik. Mimpi itu ada dua dalam Islam, dalam apa namanya? Dalam bahasa Arab, al-manam, mimpi itu ada dua, al-hilm, ar-ru'ya sama al-hilm. Ar-ru'ya itu mimpi baik, al-hilm mimpi buruk. Ar-ru'ya mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mimpi buruk dari setan. Mimpi baik boleh diceritakan apa tidak, Pak? Boleh, dengan syarat apa? Boleh diceritakan hanya kepada orang yang
dicintai saja atau orang yang dipercaya. Sebagaimana mimpinya Nabi Yusuf, ya, bermimpi, kemudian apa kata ayahnya? La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka apa? Kaidah, ya. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu, padahal mimpi baik, ya. Mimpi baik jangan diceritakan kecuali kepada orang yang dicintai. Kalau mimpi buruk boleh diceritakan apa tidak? Tidak boleh diceritakan. Kalau mimpi buruk apa yang dilakukan? Kalau mimpi buruk, maka yang pertama adalah meludah ke kiri 3 kali. Meludah yanfus, meludah yang tidak mengeluarkan air. Ya. Ya itu, meludah tapi mboten medal idune. Nah, meludah ke kiri 3 kali. Nek metu idune mesake bojone ndak kudanan. Iki apa to banyu apa to didoni ya. Ya, meludah ke kiri 3 kali sambil mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baca ta'awudz. Habis meludah ke kiri membaca ta'awudz 3 kali, kemudian baca ta'awudz, kemudian berwudu. Kemudian sholat. Ya, terus pindah posisi tidur dan jangan diceritakan kepada siapapun. Ya, niscaya mimpinya tidak akan membahayakannya. Ya. Nah ini karena waktunya sudah malam, waktunya sudah habis. Ini sampai prinsip yang keempat, masih ada 6 lagi ya. Insya Allah bisa dibaca di kitab ini Asyrul Qawaid. Mungkin bukunya ya tipis tapi nggak tahu belinya di mana nih. Saya download dari PDF ya. Dan mungkin belum ada terjemahannya. Ini yang pertama tadi adalah tauhid, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah Al-Qur'an, ya, yang keempat adalah qudwah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Insya Allah dengan itu, insya Allah kita akan, ya, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih, ya, dan memohon kepada Allah, dibaca ampun kesupen, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, la ilaha illa anta. Ya, demikian jamaah sekalian rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.